Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Adiba dengan NIM 12410020051. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek akuntansi keuangan menengah 2 saya tentang cash flow. Di sini saya membuka usaha toko elektronik dengan nama Toko Sentra Digital. Sebelum masuk ke cash flow, di sini kita perlu membuat transaksi untuk bulan September dan Oktober. Dan di sini saya sudah membuat transaksinya beserta C1, C2, C3, worksheet dan ledger serta income statement dan statement of financial position-nya dan juga rekeningnya. Dan yang kita butuhin untuk cash flow itu statement of financial position dan juga income statement untuk akhir Oktober. Tahap pertama yang kita lakuin untuk membuat cash flow itu, kita membuat comparative statement of financial position, yaitu kita membuat perbandingan antara statement of financial position bulan September dan juga bulan Oktober. Di sini sebagai contohnya itu pada equipment, yaitu pada September itu jumlah besarnya 13.200.000, sedangkan di Oktober itu 15.200.000. Jadi dia ada kenaikan dari bulan September ke Oktober itu sebesar 2 juta dan itu namanya increase. Sedangkan kalau penurunan itu namanya decrease. Contohnya seperti prepaid trend. Ini pada September itu sebesar 2.250.000, sedangkan di Oktober ini jadi 0. Jadi dia berkurang, jadi decrease. Setelah kita membuat change, increase, and decrease pada statement of financial position yang ada, kita akan masuk ke dua metode cash flow. Yang pertama ada direct. Perbedaan direct dan indirect itu terdapat pada cash flow from operating activity. Jadi perbedaannya itu pada direct itu kita ada perhitungannya sendiri untuk cash receive dan cash payment. Contohnya ini seperti yang punya saya, cash receive. Ada cash receive from customer, itu tuh ada perhitungannya dari sales revenue ditambah decrease account receivable, dan sales revenue ini diambil dari income statement. Lalu decrease account receivable ini kita ambil dari comparative statement of financial position sebesar 17.800.000. Lalu ini jumlah menghasilkan 89.195.000. Lalu yang kedua ada cash received from dividends revenue, dan dividends revenue ini tidak ada hitungannya, jadi langsung dimasukin aja sebesar 100.000 atau sebesar jumlahnya yang ada pada net income. Lalu masuk ke cash payment. Yang pertama ada cash payment to supplier. Jadi kita ngebayar ke supplier, itu tuh perhitungannya tuh dari COGS ditambah increase inventory ditambah decrease account payable. Jadi COGS ini diambil dari net income dan increase inventory ini diambil comparative of a statement financial position, dan decrease-nya juga diambil dari comparative. Dan di jumlah menghasilkan 68.750.000. Yang kedua ada cash payment to employee. Yang perhitungan itu dari salaries expense dikurangi salaries payable, tapi karena saya nggak ada salaries payable, jadi semuanya udah dibayar di salaries expense sebesar 3 juta, jadi masukinnya sebesar 3 juta. Lalu sama juga dengan cash payment for utility, itu utility expense dikurangi utilities payables, tapi karena saya semuanya udah dibayar sebesar 1.500.000, jadi dimasukinnya sebesar 1.500.000. Lalu ini kita masukin ke statement of cash flow-nya. Untuk cash flow from operating activity, dari cash receive-nya kita masukin sebesar yang sudah kita hitung. Lalu cash payment-nya kita masukin juga. Dan kenapa di sini jadi minus semua? Karena cash payment ini akan mengurangi cash receive. Jadi kita jumlahin nih dari cash receive semua cash receive dikurangi dengan semua cash payment. Jadi hasilnya 16.045.000. Lalu selanjutnya saya akan menjelasin yang indirect method. Beda dengan direct method, indirect ini nggak pakai perhitungan yang
kayak tadi penjumlahan gitu. Jadi kalau indirect ini kita misahin antara uang keluar dan uang masuk melalui net income. Dan di sini net income-nya udah saya masukin sebesar 6.428.334. Lalu kita masukin adjustment for reconcile net income to net. Jadi di sini kita masukin yang uang yang sebenarnya di bulan lalu itu nggak ngurangin net income di bulan Oktober ini. Yang pertama depreciation expense, ini tuh bukan uang, jadi ini harus ditambah untuk dihilangkan. Lalu yang kedua ada gain on sale of investment, jadi di sini gain sebesar 5 juta dan gain itu harus dan gain itu mengurangi. Lalu loss on sale, kebaliknya dari gain, loss itu harus dihilangin dan dihilangin itu dengan cara ditambah. Lalu yang keempat ada increase in inventory, jadi ini diambil dari comparative statement of financial position sebesar yang sudah di change increase or decrease-nya itu sebesar 3.100.000, dan karena inventory-nya ini increase jadi dia mengurangi, karena sama aja kita ngeluarin cash untuk beli inventory lagi, jadi inventory-nya itu bertambah. Lalu ada decrease in prepaid rent sebesar 2.250.000, dan karena prepaid rent ini decrease jadi itu menambahi. Lalu ada decrease in account receivable, jadi sebesar 17.800.000, karena ini account receivable-nya decrease jadi dia menambah. Sedangkan decrease in account payable itu sebesar 4 juta, karena dia decrease, jadi kalau account payable decrease dia kebalikan dari receivables. Kalau receivable decrease nya ditambah, kalau account payable itu dikurang, karena utangnya nurun jadi cash kita berkurang untuk membayar utang itu. Dan total dari adjustment for reconcile net income ini adalah 9.616.666, dan ini ditambah dengan net income, jadi totalnya 16.045.000. Lalu masuk ke cash flow from investing activity. Itu di sini ada dua, yaitu ada sale of equity investment dan purchase equipment. Jadi yang pertama sale of equity investment nih, yaitu di equity investment saya ini decrease sebesar 1.500.000. Kalau decrease itu tandanya kita menjual equity investment kita lagi, jadi kita dapat uang sebanyak 1.500.000. Nah tapi saya ini ada loss sebesar 1.500.000 juga. Jadi cash yang kita dapat itu untuk nutupi lossnya, dan tapi saya dapat gain juga sebesar 5 juta. Jadi gain ini menutupi kerugian yang ada. Jadi dimasukin 5 juta. Lalu ada purchase of equipment. Jadi di sini saya purchase equipment itu sebesar 2 juta. Jadi mengurangi cash yang ada. Jadi total net cash profit by investing activity-nya adalah 3 juta. Lalu masuk ke cash flow from financing activity. Di sini ada insurance, share capital, dan premium. Ini udah saya gabung antara share capital dan share premium. Sama-sama increase. Share capital sebesar 10 juta, sedangkan premium itu sebesar 5 juta. Ini ditambah jadi 15 juta. Lalu di sini ada owner capital withdrawal. Jadi di sini ada owner capital itu decrease sebesar 10 juta. Jadi ini tuh mengurangi cash karena owner itu mengambil cash untuk keperluan pribadinya. Lalu di sini ada payment of cash dividend. Jadi di sini juga saya membayar dividen untuk pemberi modal. Jadi saya dapat modal dari orang lain dan diberi dividen, dan dihitung ini dari retained earning September ditambah dengan net income dikurangi dengan retained earning Oktober. Jadi hasilnya 2.978.000, dan hasil dari net cash profit by financing activity-nya adalah min 3.478.000.
Lalu net increase in cash-nya ini adalah di jumlah antara net cash profit by operating activity, by investing activity, dan by financing activity. Jadi sebesar 15.567. Lalu untuk mendapatkan cash at end of period Oktober, kita harus tambahin cash at beginning of periodnya, yaitu cash pada September, yaitu sebesar yang ada di statement of financial position, yaitu sebesar 50.115.000. Baru kita bisa menjumlahkan untuk mendapatkan cash at end of period Oktober, yaitu ditambah net increase in cash ditambah cash at beginning of period September, jadinya sebesar 65.682, dan ini harus sebesar dengan cash yang kita punya di statement of financial position pada Oktober, dan ini udah sama hasilnya. Dan cash flow from investing activity sampai cash at end period Oktober ini itu bisa dimasukkan juga ke dalam direct, karena direct sama aja, karena direct cuma bedanya di cash flow from operating activity. Sekian dari penjelasan project akuntansi keuangan menengah 2 saya. Terima kasih.